Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawanku semua telah video ini. Jumpa lagi dengan channel Infotech, berbagi solusi seputar permasalahan smartphone. Baik, langsung saja seperti yang ada di judul. Hari ini di tanganku ini sudah ada HP Infinix ya kawan-kawan. Dan kendalanya si pemilik HP mengeluhkan untuk HP-nya itu di cas dia tidak mau nambah, atau intinya dia memang proses charging berjalan tapi untuk presentase baterainya itu hanya stuck ya. Dan memang ini tadi sudah saya coba sebelumnya, coba saya diamkan cas sekitar 20 menit, tapi hasilnya memang baterainya itu presentasinya stuck atau tidak nambah, atau sering bisa dikatakan juga adalah fake charging ya. Dan di sini setelah saya perhatikan di bagian konektor casnya itu ada sedikit masalah. Nah, di sini ketika saya goyang sedikit dia putus. Otomatis intinya untuk proses koneksi charging ini kurang sempurna ya. Bisa saja ini yang menyebabkan HP ini mengalami masalah fake charging. Karena dengan analisa demikian kita akan lakukan proses pembongkaran pada HP ini dan kita akan fokus ke konektor charger. Untuk yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Semoga channel Infotech terus berbagi video-video bermanfaat ya, dan bisa menjadi referensi untuk kawan-kawan yang menghadapi masalah seputar smartphone. Bisa jadi bermanfaat untuk video-video selanjutnya. Ini HP Infinix, saya lupa ya untuk tipenya, kebetulan kemungkinan Infinix Note 9 atau Hot Wheels 9 ya, tapi intinya kita mengatasi masalah cas yang tidak nambah atau dia connect tapi tidak nambah. Kita fokus dulu di bagian konektor bawah ini. Jadi ini saya buka terlebih dahulu, dan di sini terlihat untuk kondisinya memang untuk mesin atas itu masih utuh atau belum terlihat garapan, tapi di bagian bawah ini untuk segelnya sudah pernah dibuka. Itu artinya mungkin kemungkinan untuk konektor charger juga sudah pernah dikerjakan ya. Ini saya buka bootnya dulu. Kita fokus di bagian bawah saja, dan nanti kita akan lihat juga bersama kondisi dari konektor casnya. Memang untuk masalah charging seperti ini banyak faktor, bisa terkadang jalurnya short atau konslet, bisa juga masalah dari konektornya itu sendiri ya. Tapi kalau melihat kondisinya seperti ini saya lepas terlebih dahulu. Ini ada fleksibel yang menghubungkan ke mesin atas dan juga ada antena sinyal, dan di sini ada dua kabel yang menghubungkan ke getar ya. Ini saya lepas dulu agar kita bisa kita bisa melepas boot bawahnya, dan kita akan lihat langsung kondisi dari konektor charger Infinix ini. Ini sudah terlepas ya kawan. Melihat fisik ini kelihatannya untuk konektor chargernya ini masih bagus ya, karena ini terlihat habis diganti atau sudah pernah gantian, dan saya rasa kondisi fisiknya masih utuh, tidak ada masalah pada pin-pinnya atau tidak patah. Jadi saya memutuskan untuk tetap menggunakan konektor ini. Kita tidak lakukan penggantian, tapi di sini kita akan melakukan perbaikan ya. Pertama, ini kondisi konektornya ini kalau ditancapkan USB ini kurang mengikat ya, atau istilahnya kurang kuat. Jadi di sini cara mengakalinya yang jelas kita akan lakukan sedikit penekanan, dan di bawah ini biasanya untuk tipsnya akan saya kasih timah gulung ya, untuk
lebih mengikat. Ini pertama langkahnya kita lakukan penggurisan atau kita kerik terlebih dahulu di bagian bawah. Ini bertujuan agar tidak, biasanya itu kalau model konektor yang seperti ini itu mudah lepas atau mudah pecah ya. Jadi ini untuk lebih memperkuat atau mengikat di antara konektor ini akan saya kasih timah gulung untuk mengikatnya. Oke, ini saya tambahkan terlebih dahulu. Ini proses pengerikan dan juga saya tambahkan tadi fluk. Nanti bisa kawan-kawan lihat sendiri untuk hasilnya ya. Oke, untuk timah gulungnya itu tidak perlu terlalu banyak, secukupnya saja. Intinya dia bisa mengikat kedua sisi dari bagian bawah konektor chargernya. Oke, nanti akan coba saya dekatkan ya. Ini masih proses terlebih dahulu. Sebenarnya untuk kasus seperti ini memang solusinya itu bisa berbeda ya kawan-kawan. Jika memang merasa konektornya sudah tidak bagus ya silahkan diganti saja. Ini saya lakukan karena memang bekasnya untuk konektor ini masih baru atau baru diganti ya. Cuma memang kondisinya untuk koneksinya itu kurang bagus. Dan satu tipsnya lagi, langkah selanjutnya akan saya sedikit pipihkan ya menggunakan tang. Ini perlahan saja, intinya jangan terlalu kecil juga, tapi untuk menyempitkan lubang yang ada di konektor chargernya. Jadi nanti ketika dicolok USB itu akan lebih tertancap dengan kuat dan otomatis koneksi akan lebih bagus dan tidak goyang ketika disentuh. Nah, ini memang agak susah ya, tapi seperti ini sudah sangat banyak perbedaannya dengan yang pertama tadi. Jadi langkah pertama yang saya lakukan seperti itu tadi. Oke, langkah kedua kita akan fokus di bagian pin belakang ini ya. Ini ada 5 pin, itu biasanya jalur pertama itu vibasnya atau plusnya dari USB charging jalur 5 volt. Kemudian di sebelahnya ada USB plus, kemudian ada USB min ya, jalur data. Biasanya untuk kawan bisa menghubungkan HP-nya ke PC ataupun laptop itu mengirim data, itu menggunakan 2 jalur yang di tengah itu ya. Kemudian untuk yang nomor 4 itu biasanya NC atau tidak berfungsi di sebagian HP. Dan yang bagian kelima itu adalah ground atau min dari charging itu sendiri. Jadi kita akan solder ulang di kelima pin jari-jari belakang konektor cas ini. Mungkin terkadang terlihat sepele ya, ini terlihat kayaknya masih terkonek, tapi biasanya melihat kasus sebelumnya tadi bahwa mungkin koneksi dari pin-pin ini kurang sempurna atau jalur USB dan USB USB plus dan USB minnya itu juga kurang terkoneksi sempurna. Jadi bisa saja menjadikan HP ini fake charging atau dia terkoneksi tapi persentase baterai tidak nambah atau tidak mengisi. Oke, ini kondisi setelah saya solder ulang ya. Intinya biasanya saya kerik terlebih dahulu agar lebih mudah untuk pin-pinnya itu menempel di bagian boardnya. Oke, setelah proses selesai tinggal saja kita pasang ke bagian mesin lagi. Jangan lupa hubungkan juga antena sinyal dan fleksibel yang mengarah ke atas ini. Kemudian kita solder lagi ini di bagian getar, karena jika tidak dipasang ini untuk fungsi getar dari HP-nya nanti tidak akan berjalan. Baik, setelah itu kita pasang lagi penutupnya. Mungkin bisa dibaut beberapa saja dulu. Kita akan tes untuk proses pengecasan ya. Bisa dibaut 1 ataupun 2, intinya dia posisinya tidak lepas.
Oke, seperti ini. Saya tambah satu lagi ya. Dan sekali lagi, untuk cara seperti ini bisa kawan-kawan terapkan di tipe HP yang lain ya, tidak terpaku di Infinix, mungkin entah Xiaomi ataupun Realme jika menghadapi masalah yang sama. Tapi tergantung memang juga kronologi terakhir HP-nya. Oke, ini akan saya coba langsung charging dulu ya. Dan ini kondisinya 1% tadi, karena setelah saya cas beberapa menit justru tidak menambah tapi justru menurun, karena memang masalahnya adalah fake charging. Oke, ini akan saya diamkan beberapa saat dulu, dan ini sudah saya tes untuk kita goyang-goyangkan, itu tidak ada respon putus sama sekali. Itu artinya untuk proses kita menguatkan konektor itu cukup berhasil. Dan ini nanti akan saya skip untuk videonya ya, karena saya coba cas beberapa waktu dan kita lihat hasilnya. Dan alhamdulillah untuk beberapa menit pertama itu sudah terlihat perubahannya. Baterai sudah berada di 3%, itu artinya untuk persentase proses baterai itu sudah naik. Oke kawanku, saya rasa untuk video kali ini cukup sekian ya. Saya tidak mencoba menggurui, kita hanya berbagi pengalaman, kita belajar bersama. Semoga channel InfoTech terus berkembang, dan saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendukung. Jangan lupa untuk terus subscribe dan juga share video jika bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.